Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat silaturahim sehingga kita masih dapat berjumpa pada kajian pejuang subuh pada pagi hari ini melalui via Zoom. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat, para keluarganya, dan para pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu sahabat semua, pejuang subuh yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita memulai acara kajian ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib dalam majelis online ini. Pertama, luruskan niat kita untuk menghadap ke Allah Subhanahu wa taala untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimohon untuk berpakaian rapi, sopan, menghadirkan hati dan pikiran serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan putiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Dan selama kajian berlangsung, kita akan mute all semua mikrofon dan akan stop video bila ada gambar yang tidak pantas seperti mengantuk atau tidak berpakaian rapi. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab, akan diberikan kesempatan kepada para jemaah untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat dan juga nanti ada kesempatan untuk melakukan pertanyaan melalui forum langsung ya, kepada Ustaz. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat datang bagi para saudara jemaah yang pertama kali bergabung pada kajian badak subuh pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Dr. Agus Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masyaallah. Ini lagi di mana Ustadz? Ini Jakarta. Di Jakarta Ustadz, di Cempaka Putih. Oh, alhamdulillah. Nggak hujan kan Ustadz ya? Semalam yang hujan. Kalau pagi ini tidak. Alhamdulillah cerah, segar. Alhamdulillah. Tadi Itu background-nya bagus juga. Ustadz. Itu tadi background di mana Ustadz? Ini background-nya salah satu istana di Austria ya. Masya Allah. Austria ini kalau kita baca sejarah Islam itu sebenarnya Islam sudah sempat masuk ke Austria dan itu menjadi pintu masuk ke Eropa dan masih banyak peninggalan-peninggalan seperti keran-keran bekas wudhu para pejuang-pejuang dari Turki dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti Pak Fardian kita bisa kunjungan ke online ya ke Austria ini. Nanti mohon dikiranya bisa dihubungkan dengan yang di sana Ustadz jemaah Baik, insyaallah. Ya, alhamdulillah pagi ini Ustadz akan membawakan tema yaitu cara mensucikan jiwa. Kepada Ustadz kami persilakan untuk memberikan tausiah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Para guru yang lain izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah.
Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup bagi kita. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh, kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hanya saja, saking begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, serta Allah kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Kalau dengan manusia yang lain tumbuhnya rasa cinta karena pernah berjumpa, karena pernah berinteraksi, tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah seorang sahabat yang bernama Thauban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan derajat hasan. Ketika dikunjungi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sahabat ini menangis. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Thauban?" Sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku membayangkan, mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat?" Subhanallah. Sebuah pertanyaan yang mungkin pernah hadir dalam hati kita, tapi melihat amal kita, rasa-rasanya malu punya harapan seperti itu. Nabi yang ditanya pertanyaan tersebut, balik bertanya kepada sahabat tadi, "Apa engkau tulus bertanya tadi, wahai Thauban? Betulkah engkau bertanya tadi?" Sahabat ini menjawab, "Betul ya Rasulullah. Aku membayangkan dirimu sebagai seorang nabi dan aku sebagai manusia biasa. Mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat?" Ya. Subhanallah. Nabi SAW kemudian menjawab dengan jawaban yang dapat memotivasi kita semuanya. Beliau mengatakan, "Ya Thauban, annasu yuhsyaru ma'aman ahab." Wahai Thauban, manusia nanti Allah akan kumpulkan di surga bersama orang yang ia cintai. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan kepada kita, bukan mustahil kita satu surga dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Syaratnya adalah kita cinta kepada beliau. Tapi cinta yang bukan sekedar ya, diucapkan dengan lisan, cinta yang bukan sekedar dikungkung di dalam hati, tapi cinta yang dibuktikan dengan bagaimana kita meneladani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang menyimak kajian ini, yang mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga membela Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang dimuliakan Allah, ya. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah cara membersihkan hati. Kalau kita lihat, ya, ada perbedaan yang sangat mendasar antara sakit fisik dengan hati yang sakit. Ya. Antara sakit fisik yang dialami oleh manusia dengan hati yang kotor. Itu berbeda. Ya. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit fisik ini membuat orang yang menderita tersebut ya tidak bisa menikmati kelezatan duniawi selama beberapa waktu. Ya.
orang yang sakit mata, ya, maka dia akan terhalang dari menikmati pada saat dia sujud, pada saat dia ruku, ya, yang biasanya pada saat dia ruku nikmat, pada saat dia sujud nikmat, ya. Tapi pada saat dia sakit mata, maka dia tidak bisa menikmati kelezatan itu dalam beberapa waktu. Ya. Orang yang sakit gigi biasanya tertawa lepas, ya. Biasanya nikmat baca Quran, ya. Tapi pada saat kita sakit gigi terhalang itu, ya. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau hati yang sakit, hati yang kotor, maka ini menjauhkan seseorang dari kebaikan selamanya. Ya. Kalau hatinya yang kotor, maka ini menjauhkan seseorang daripada kebaikan selamanya. Waliyazubillah. Ya. Dan beda yang berikutnya adalah bahwa kalau sakit fisik, ya, simptom-simptomnya, tanda-tandanya, si penderita tersebut bisa merasakan. Itu kalau sakit fisik. Ya. Contoh, kalau misalkan seseorang mau flu, ya, dia sudah mulai terasa bagaimana bersin-bersin, bagaimana hidung tersumbat, dia letakkan tangannya di dahi terasa hangat, ya, tenggorokan sudah mulai terasa agak sakit, itu ada simptom-simptomnya, ada tanda-tandanya. Ya. Dan si penderita itu bisa dengan cepat mengetahui. Tapi kalau hati yang sakit, hati yang kotor, ya, itu biasanya sulit bagi orang untuk kemudian merasakan hal itu, ya. Dan lebih sering orang lain yang kemudian, ya, bisa mendeteksi hal tersebut dan menyampaikan bahwa, wah, kamu ini lagi sakit hatinya, ya, kamu itu kotor hatinya, ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hati yang sakit itu dampaknya lebih panjang, bahkan tadi saya katakan terhalang dari kebaikan, ya. Sayangnya perhatian terhadap hati yang sakit ini tidak seperti kalau sakit fisik, ya. Coba pandemi yang sekarang ada saja, bagaimana persiapan rumah sakitnya, bagaimana persiapan dokternya, bagaimana persiapan ini dan itunya, ini untuk sakit fisik, ya. Tapi untuk hati yang sakit, ya, tidaklah perhatian manusia seperti besarnya perhatian kepada sakit fisik. Ya. Padahal tadi saya katakan bahwa dampaknya, bahayanya, ya, dari hati yang sakit dan hati yang kotor ini jauh lebih berbahaya. Ya. Dampaknya sangat akut. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Di kesempatan singkat ini, ya, kita akan mengambil dua saja bagaimana cara membersihkan hati. Tapi sebelum itu, ya, saya ingin mengatakan bahwa selembar daun yang kecil, ya, tidak mungkin untuk menutupi bumi yang luas ini. Ya. Menutupi telapak tangan saja sulit. Kita ambil daun yang kecil, ya, nutupi tangan saja sulit. Apalagi menutupi dunia ini. Tapi apabila daun kecil itu menempel di mata kita, tertutuplah bumi ini. Apa maksud daripada ungkapan tersebut? Ya, hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika hati seseorang itu muncul apa yang disebut dengan hasad, bagaimana dengki, bagaimana iri, ya, itu bisa tertutup kebaikan-kebaikan orang. Ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa manusia punya potensi untuk hasad. Manusia punya potensi untuk dengki, kata beliau. Kenapa? Karena tiap-tiap manusia, ya, ini ingin untuk diapresiasi. Sekali lagi saya katakan, kata Imam Ibnul Qayyim bahwa tiap-tiap manusia punya potensi, ya, untuk memiliki sifat hasad ataupun dengki. Ya. Karena kenapa? Karena setiap manusia, ya, itu hadirin khotal iman rahimakumullah, secara fitrah ingin diapresiasi. Ketika orang tidak mengapresiasi, maka timbullah perasaan dengki. Ketika dia dibandingkan saat diapresiasi, timbullah rasa dengki. Orang berpakaian, mohon maaf, kalau kajiannya offline, ya, pakaiannya macam-macam. Ya, ada yang pengen warna ini, ada yang pengen warna itu, ya. Besok saya pagi acara dengan Mbak Ratih, ya, dengan komunitas hijabers, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah,
Coba kita lihat bagaimana pakaian. Sering saya mengatakan bahwa kenapa kemudian ada seorang muslimah, saya pengen pakai gamis kayak gini, ya, saya pengen pakaian kayak begitu, ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, karena secara fitrah manusia itu ingin untuk diapresiasi. Tapi ketika kemudian tidak mendapatkan apresiasi, justru malah orang lain, ya ini, ya kata Imam Ibnul Qayyim, suka muncul perasaan dengki, perasaan iri. Ya. Kok yang dipuji orang lain, mbak, bajunya bagus betul. Ya. Subhanallah, udah syar'i, motifnya juga bagus. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, timbul perasaan dalam hati, kenapa dia yang dipuji, bukan saya yang dipuji. Ya. Maka muncullah apa yang disebut dengan hasad, muncullah apa yang disebut dengan iri. Ya. Para ulama tazkiyatun nafs, para ulama yang concern dengan pensucian hati dan pensucian jiwa, mereka mengatakan bahwa minimal orang yang hasad, orang yang dengki, itu tertutup 3 hal. Dia akan melakukan 3 hal. Orang kalau iri, kalau dengki, 3 hal. Ya. Yang pertama adalah dia akan membocorkan rahasia daripada orang yang dia iri. Kalau seseorang dengki kepada orang lain, dan dia sempat bergaul akrab, ya, maka dia akan bongkar rahasianya. Mungkin rahasia itu bukan hal yang aib, ya. Mungkin rahasia tersebut bukan hal yang negatif, tapi itu rahasia dia. Ya. Diceritakan kepada orang-orang, dibeberkan kepada orang-orang. Ya. Itu kalau orang sudah dengki, orang sudah hasad. Ya. Kalau tidak demikian, yang kedua adalah bagaimana dia membuka aib-aib daripada saudaranya. Ya. Dia buka aib-aibnya kepada orang lain. Rahasianya dia buka, aibnya dia buka. Ya. Dan yang ketiga, yang lebih parah lagi kalau seseorang itu hasad adalah dia akan membuat cerita-cerita bohong. Dia akan mereka-reka, dia akan ngarang-ngarang. Ya. Karena dengki kepada orang tersebut. Begitulah hati yang sakit. Begitulah hati yang kotor. Bagaikan daun yang menempel di mata seseorang. Sehingga kemudian tertutuplah kebaikan daripada orang tersebut. Gak ada bagusnya. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, itulah bahayanya hati yang sakit. Itulah bahayanya hati yang kotor. Ya. Ilustrasi yang berikutnya adalah bahwa air di lautan gak akan sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil sekalipun. Jadi kalau ada perahu kecil, ya, walaupun terombang-ambing di lautan, tapi perahu tersebut tidak akan karam, tidak akan tenggelam, kecuali kalau perahu itu sudah kemasukan air. Ya. Seorang manusia, ya, hadirin khotul iman rahimakumullah, tidak akan tenggelam dalam dosa. Ya. Kecuali kalau memang hadirin khotul iman rahimakumullah, di hatinya itu sudah kemasukan air, ya, sakit hati, ya, sehingga kemudian hadirin khotul iman rahimakumullah, dia mulai kemudian hatinya ini sakit dan akhirnya kemudian tenggelam dalam dosa. Tadi saya katakan, ya, dosa dengki kepada orang lain, dosa suudzon kepada orang lain dan lain sebagainya. Ya. Sekarang hadirin khotul iman rahimakumullah, bagaimanakah cara membersihkan hati? Ya. Yang pertama adalah dengan zikrullah. Ya. Dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat yang sering disampaikan oleh para ustadz, ya, dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan zikrullah. Ya. Ingatlah, hanya dengan zikrullah hati akan menjadi tentram. Ya. Para ulama mengatakan, hadirin khotul iman rahimakumullah, yang dimaksud dengan hati yang tentram adalah hilangnya segala kegelisahan, gundah, ya. Dengan seseorang itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah ganti dengan tentram, bahagia, lapang dada, damai rasanya di hati. Ya. Makanya pernah saya buat quote, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita jauh, jangan kaget kalau kita rasakan dalam hati bagaimana sunyi, bagaimana gelisah,
bagaimana galau. Ya. Jadi kembali bahwa dengan zikrullah, ya, dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini akan terasa tentram, hati kita ini akan terasa lapang, hati kita ini akan terasa bahagia, ya. Dan pada saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengingat Allah, tidak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, hati ini akan jadi gelisah, ya. Hati ini akan jadi gundah, ya. Walaupun bergelimang dengan harta, walaupun dia berada di rumah yang begitu bagusnya, hadirin khotal iman rahimakumullah, tapi nggak ada ketentraman itu, nggak ada. Ya. Kenyamanan itu tidak ada. Hatinya sunyi. Ya. Bahkan di tengah keramaian, di tengah hiruk pikuk manusia, dia bisa meneteskan air mata lantaran merasa sunyi dan hampa. Ya. Itu karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, salatnya berantakan, zikirnya juga jauh, jarang baca Quran. Hadirin khotal iman rahimakumullah, yang ada di hati itu gelisah. Ya. Bagaimana hati itu kemudian merasa sunyi, jauh di dalam hati terasa hampa. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Allah mengatakan dengan mengingat kepada Allah, hati ini menjadi tenang. Ya. Hati ini menjadi tentram. Ya. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, zikir bagi hati bagaikan air bagi seekor ikan. Bagaimana mungkin seekor ikan hidup tanpa adanya air? Ya. Artinya seorang mukmin, ya, dia akan hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Ya. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara berzikir di sini saya katakan. Yang pertama adalah zikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takbir, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Coba kita bertasbih, ya. Kita lihat sekarang bagaimana bunga, bagaimana tanaman, kita lihat bagaimana alam semesta. Subhanallah, ya Allah maha suci Engkau. Ya. Alhamdulillah, ya. Kita setelah pagi, setelah sore, ya, kita disunahkan untuk berzikir, zikir pagi dan petang. Ya. Saya dulu ketika masih belajar di Timur Tengah, ya, diajarkan bagaimana untuk bisa menghayati zikir yang kita lakukan. Ya. Ada seorang syekh yang mengatakan, ya, ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, ya, coba tarik nafas, tahan sejenak, lalu hembuskan, lalu kemudian ucapkan alhamdulillah sambil diingat Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqik faminka wahdaka falakal hamdu walakas syukru. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni. Ya. Nabi SAW mengatakan apabila di waktu pagi dan di waktu petang kalian mengucapkan ya Allah, tidak ada di waktu pagi ini sedikit pun nikmat yang hamba rasa atau yang dirasakan oleh yang lainnya, melainkan seluruhnya darimu ya Allah, bagimulah segala puji dan kesyukuran. Subhanallah. Ya. Sambil kita hirup napas, kita rasakan betapa segarnya. Ya. Pada saat kita berangkat sholat subuh atau bahkan sebelumnya, ketika kita bangun malam, ya, kita buka jendela, segar rasanya. Ya. Ketika kita berangkat ke masjid, ya, di saat masih sunyi, ya, kita rasakan bagaimana alam ikut bertasbih. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kita mengucapkan tahmid, alhamdulillah ya Allah, ya. Sambil kita merasakan la ilaha illallah, ya, kami bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ya. Jadi zikir yang pertama adalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi dengan bertasbih, dengan bertahmid, dengan tahlil, dengan takbir. Ya. Zikir yang kedua adalah dengan memahami Al-Qur'anul Karim.
dengan membaca Al-Quran. Itu salah satu bentuk zikrullah. Ya. Bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, tidak akan merasakan ketentraman, tidak akan merasakan kedamaian jika pemilik hati tersebut berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga barang siapa yang tujuan utama dari hidupnya, kecitaannya, rasa takutnya, ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para pejuang subuh, ya. Kalau saya biasanya menyapa jamaah dengan para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat pandemi ini, yang diminta dari kita itu bagaimana menjaga jarak dengan manusia, tapi justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti jam 10 pagi waktu Indonesia, jam 7 malam waktu di Kanada. Jadi habis ini saya maraton ini, subhanallah. Pekan lalu malah satu hari itu 4 benua. Jadi ada 6 kajian online dan dari 4 benua. Dari Amerika paginya, kemudian juga ke Eropa itu ke Austria yang tadi saya ceritakan, kemudian ke Brunei, kemudian juga hadirin khotaliman rahimakumullah, satu lagi itu ke Timur Tengah. Ya. Jadi kembali bahwa ya saya katakan ya bagaimana saat pandemi seperti ini ya, kita yang diminta itu menjaga jarak dari manusia, physical distancing itu ya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mestinya merapat ya, mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ya, seseorang itu akan merasakan tentram hatinya, tenang, damai ya, kalau pemiliknya itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika dia selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasakan tentram. Ya. Ini background saya salah satu istana di Austria. Saya ingat ketika diundang berdakwah ke sana. Saat itu Ramadan, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Hampir setiap hari saya telepon atau paling tidak WhatsApp ke istri dan ibu di rumah, ya, di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, ya, walaupun saya punya yayasan yatim di Gunung Putri Bogor, ya. Jadi kalau weekend biasanya saya di Jakarta. Waktu itu saya telepon ke istri, saya telepon ke ibu, ya. Suatu hari ibu saya bilang, "Gus, ada uang zakat nggak?" Saya bilang, "Kenapa memangnya?" Kata ibu saya, "Enggak. Ada teman emak ngaji, ya, jadi ibu saya itu biasanya ikut majelis taklim pada Jumat siang. Ya. Kata ibu saya, ada teman emak ngaji ini, dia kayaknya mustahik deh. Saya bilang kalau memang beliau mustahik, salurkan saja. Memangnya kenapa? Saya bilang. Ya. Ibu saya kemudian melanjutkan ceritanya. Dia ini kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, tapi duduknya paling belakang. Walaupun datangnya duluan. Ntar kalau ada yang sakit, dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, rumah saya di Cempaka Putih, ya, dirawat di Rumah Sakit Islam, dia yang paling rajin ngajak nengok. Ntar kita nengok nih, kata ibu saya, naik bajai. Dia yang paling rajin bayarin ongkos bajainya. Tapi kayaknya dia mustahik deh, Gus. Saya bilang sama ibu saya, ya udah, kalau mak yakin dia mustahik, salurkan zakat kepada beliau. Berangkatlah ibu dengan istri saya ke rumahnya. Subhanallah. Ya. Rumahnya sangat-sangat sederhana, kecil, ya, dan sangat sederhana. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Lalu kemudian ditanyalah 2 hal ini kepada wanita tua tersebut. Ya. Ibu saya bertanya, "Mbok, kenapa Mbok kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, tapi duduknya paling belakang?" Dengan malu wanita tua ini mengatakan, "Soalnya malu, Bu. Baju yang pantas buat ngaji cuma 2. Subhanallah. Baju yang pantas buat ngaji cuma 2. Sedangkan tidak sedikit muslimah yang bajunya belum buruk sudah ganti model baru, kerudung baru. Ya. Ini ada, ya, seorang wanita yang rajin ngaji cuma baju yang pantas cuma 2. Ya. Lalu kemudian ditanya hal yang kedua. Kalau kondisi Mbok kayak gini,
Tapi kenapa kalau ada teman pengajian yang sakit, dirawat, mbok yang paling rajin ngajak nengok. Dan mbok yang bayarin ongkos bajainya. Jawaban wanita tua ini tidak bisa saya lupakan. Apa kata wanita tua ini? Kan sorga bukan cuma buat orang kaya doang, Bu. Subhanallah. Di mana didapat ketenangan batin seperti ini? Ya. Kecuali orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kehidupannya sederhana, baju yang pantas buat ngaji cuma 2, tapi dia mengatakan bahwa sorga bukan hanya punya orang kaya. Kan sorga bukan buat orang kaya doang. Ya. Ketika saya ke Australia, ya, saya ke Australia ini cukup sering, sehingga masyarakat Indonesia di Sydney itu bilang, Dr. Agus itu imam di Sydney, tapi sedang dakwah di Jakarta. Ya. Jadi hadirin, saya cerita ke jamaah tentang ibu ini. Ada seorang ibu-ibu yang menitipkan coklat. Ya. Pak Ustadz nitip ya buat ibu tersebut. Ya. Saya dengan istri kemudian datang ke rumahnya. Ya. Kata istri saya, coba dibukakan biar langsung merasakan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bukakan dan saya mengatakan, Mbok, cobain langsung. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dia makan, baru segigit, ya, kemudian dia nangis, jadi keluar air mata. Saya bilang, kenapa Mbok? Ya. Enak Pak Ustadz ya. Ya. Wah, dengan semangat saya promosikan, memang enak Mbok, apalagi kalau coklat dari luar negeri. Ya. Ternyata ibu ini kemudian mengatakan hal yang menusuk hati saya. Apa kata beliau? Kalau di dunia aja enak, apalagi di sorga ya Pak Ustadz. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Kadang kita makan begitu nikmatnya, lupa akan surga Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Ya. Tapi seorang wanita tua yang bersahaja, saya katakan miskin, sederhana. Ya. Tapi hadirin khotaliman rahimakumullah, ketika makan coklat, dia menangis, bukan kenapa-napa. Dia membayangkan kalau di dunia saja begitu nikmatnya. Gimana di sorga ya Pak Ustadz? Subhanallah. Itu bagaikan suatu pukulan menghujam di batin saya. Ya Allah. Ya. Adakah kita setiap kali makan dan merasakan nikmat ingat kepada Allah? Zikrullah. Ya. Hanya orang-orang yang selalu hatinya zikir kepada Allah. Ya. Dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan subhanallah. Lisannya selalu zikir kepada Allah. Orang-orang ini yang akan merasakan ketentraman jiwa. Tenang, damai. Ya. Ya. Saya bicara kepada dekat rumah dia ada warteg, ya. Dan kemudian saya ceritakan, ya. Yang pemilik warteg ini juga rajin ngaji, ya. Kata ibu ini, ya udah Pak Ustadz, katanya, biarin makan dari kami. Ya. Subhanallah, ibu ini nggak mau. Dia bilang jangan, saya bukan minta-minta, ya. Jadi ibu ini tinggal sendirian. Saya bukan minta-minta, kata beliau. Ya. Coba apa yang bisa saya kerjakan? Karena sudah tua, ibu ini kemudian kalau kata orang Jakarta ngebubutin daun singkong, jadi dilepaskan. Ya. Dan itu pun dikasih makan sehari 3 kali, dibilang kebanyakan, nanti mubazir. Cuma 2 kali. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, Imam Al-Qayyim mengatakan dengan zikrullah, hati itu akan merasa tentram, tenang, damai. Ya. Tidak sedikit di antara kita yang Allah lapangkan rezekinya. Ya. Allah berikan kepadanya rumah yang begitu besar, rumah yang begitu indah, pakaian yang begitu cantik, pakaian yang begitu bagus, kendaraan yang begitu mewah, ya. Tapi merasa gundah, tidak tenang, ya. Ya. Bagaimana kemudian wal-iyazubillah sampai buruk sangka dengan Allah, ya Allah lagi pandemi gini, gimana ya? Ya. Usaha saya lesu, ya. Kerjaan juga begini begitu. Hadir khotaliman rahimakumullah. Tapi orang-orang yang selalu zikrullah, hatinya tenang. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Kebalikannya, ya, barang siapa yang berpaling dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, berpaling dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh baginya adalah kehidupan yang sempit, ya.
dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di ayat 125, ya, orang-orang ini nanti akan bertanya, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan dan himpun kami dengan orang-orang yang buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah sebelumnya ini aku dapat melihat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah engkau dulu melupakan aku pada saat di dunia? Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau juga termasuk orang-orang yang dilupakan. Waliyadzubillah. Jadi di surat Toha ayat 124 ini, Allah dengan jelas mengatakan orang-orang yang berpaling dari mengingat kepada Allah, orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Ya. Rasanya di hati itu nggak cukup, rasanya di hati itu nggak puas. Ya. Bagaimana dia merasa kehidupannya itu gundah, sedih, galau. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, ya, bagaimana merongrong batinnya, ya Allah, bikin kesel, bikin sedih, ya. Karena selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lisannya jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya jarang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Sudah cukup lama, ya. Ada sekitar 4-5 tahun yang lalu. Saya pernah diundang ke Bali. Waktu itu kawan-kawan di daerah Denpasar Timur ingin meluaskan masjid, ya. Dan mereka mengadakan acara fundraising, ya. Sebelum saya tampil ceramah, ya, maka dipersilakan seseorang untuk tasmi', memperdengarkan hafalan Quran. Dan ketika dipanggil, kita lihat semuanya ternyata seorang anak kecil, ya, dengan baju yang sederhana, dan saya lihat dia nggak bawa mushaf. Ya. Dalam hati saya membatin, paling, ya, yang dia bacakan itu surat-surat pendek. Ternyata bukan. Ya. Yang dia perdengarkan kepada kami adalah hafalan surat Yusuf. Dan hafalannya mutkin, bagus, nggak ada salahnya. Makharijul hurufnya, tajwidnya bagus. Ya. Kita semua sampai ternganga melihat dia. Ya. Selesai dia tasmi' memperdengarkan hafalannya, MC sepertinya faham apa yang ada dalam pertanyaan kita. MC kemudian mengatakan, yang tadi memperdengarkan hafalan Qur'annya atau tasmi' kepada kita, itu adalah Ananda Yusuf. Jadi namanya Yusuf. Ya. Kelas 6 SD dan sudah hafal Qur'an. Subhanallah. 6 SD biasa, di Bali udah hafal Quran. Ya. Sebelum saya naik ke atas podium, saya hampiri tempat duduknya, karena di sampingnya ada ayahnya. Saya bilang kepada ayahnya, Mas, tolong Yusuf masukin ke pesantren ya. Saya pengen beliau jadi ulama. Tapi saya lihat respon bapaknya cuma dia nggak terlalu menyambut dengan saran saya. Ya. Saat saya ceramah dalam hati saya membatin, kenapa bapaknya kok nggak merespon dengan gembira, nggak merespon dengan ceria, biasa-biasa aja, adem. Ya. Selesai ceramah, saya panggil panitia. Saya bilang tadi saya bicara dengan ayahnya Yusuf. Saya minta agar Yusuf dimasukkan ke pesantren, kok ayahnya responnya adem aja ya. Ya. Panitia sambil berbisik mengatakan, maaf Pak Ustadz, mungkin berat dengan biayanya. Bapaknya itu kerjanya sebagai guide. Ya Allah, saya bilang paham, saya paham. Ya. Jadi bapaknya itu kerjanya sebagai guide. Kalau ada tamu diantar, didapat tips. Kalau enggak, subhanallah. Mungkin dia terbayang berapa biaya kalau dimasukkan ke dalam pesantren. Ya. Sebelum saya pulang ke Jakarta, saya bilang kepada ayahnya, Mas, Yusuf masukin ke pesantren. Nanti biayanya saya yang cari di Jakarta. Nangis beliau, terharu. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Ada orang-orang yang secara pandangan dunia, ya, kehidupannya kayaknya sempit, ya. Materi tidak banyak, pekerjaannya begitu, tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka memiliki hati yang lapang, ya. Mereka memiliki kebahagiaan yang luar biasa, ya. Anaknya hafal Quran, baik, santun, ya. Bagaimana istrinya juga, hadirin khotal iman rahimakumullah, justru tadi saya katakan, ketika manusia jauh dari zikrullah, ya, yang Allah katakan dalam ayat ini adalah kehidupan yang sempit, ya.
Bukan rumahnya sempit, rumahnya mungkin mewah. Ya. Bukan hartanya sedikit, hartanya melimpah. Ya. Bukan tidak punya kendaraan, wah mobilnya banyak, bagus-bagus. Tapi dirasakan sunyi dalam hati. Ya. Nggak bahagia, gelisah, gundah. Ya. Coba periksa. Jangan-jangan kita jauh dari zikrullah. Ya. Lisan kita itu jauh dari menyebut subhanallah, alhamdulillah. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang ulama tafsir mengatakan ma'isyatan donka, ya, adalah hal yang sangat sempit dan sulit dalam apa namanya? Dalam dunia ini, ya. Karena berpaling daripada Al-Qur'anul Karim, berpaling daripada zikrullah, ya. Dia akan merasakan kesempitan, gelisah, ya, dalam kehidupan. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, marilah kita zikrullah baik dengan mengucapkan tasbih, tahmid ataupun dengan membaca Al-Qur'an, ya, dengan mencoba melihat artinya, dengan memahami maknanya, ya. Saya mengatakan di sini, kadar kepuasan hati, ketentraman hidup dan ketenangan jiwa seseorang tergantung sejauh mana dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain zikrullah dengan lisan mengucapkan tadi tasbih, tahmid, tahlil, ya. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an, ya, sesuatu yang menjadi penawar, obat, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ya. Saya selalu mengatakan begini, ada dua cara manusia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah berkomunikasi dengan dirinya, dan itu dengan cara membaca Al-Qur'an. Yang kedua, manusia yang berkomunikasi dengan Allah, dan itu caranya adalah dengan sholat. Ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, ya, dari penyakit-penyakit. Ada seorang anak bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, ya, apakah ada manfaatnya ketika aku baca Al-Quran tapi nggak paham artinya? Mungkin itu jadi pertanyaan sebagian Bapak Ibu. Ya. Aduh Pak Ustadz, kita nggak ngerti. Ya. Maka sang ayah kemudian mengatakan kepada anaknya, anakku, tolong ambilkan keranjang. Keranjang itu berarti nggak rapat. Isi dengan batu, kata ayahnya. Lalu kau ambilkan air dari sungai. Ya. Sang anak nurut dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dia ambil air dari sungai. Tapi karena keranjang tersebut bolong-bolong, sampai ke ayahnya, ternyata airnya itu sudah habis. Ya. Maka kemudian sang ayah mengatakan, coba kau ambil lagi. Walaupun anak ini penasaran, tapi dia nggak berani membantah. Dia ambil lagi air. Dia bawa ke ayahnya. Sampai di ayahnya, lagi-lagi habis air tersebut. Ayahnya mengatakan, coba kau ambil lagi. Kembali lagi. Ya. Anak itu ke sungai dan ngambil air. Sampai ke ayahnya, lagi-lagi airnya habis. Sang ayah kemudian mengatakan, coba kau lihat apa yang dalam keranjang tersebut. Sang anak kemudian melihat, batu yang tadi dia letakkan dalam keranjang, setelah 3 kali dia berusaha mengambil air dari sungai, sekarang batu itu menjadi bersih. Sang ayah kemudian mengatakan, begitu juga dengan hati. Walaupun Al-Quran yang kita baca, kita belum tahu artinya. Ya, karena kita bukan orang Arab. Ya, kita belum paham maknanya. Tapi Allah berikan berkah. Setiap kali kita membaca Al-Quranul Karim, baca, walaupun kita nggak tahu artinya, tapi Allah akan bersihkan hati kita. Subhanallah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Ya. Kita lewat. Ya. Yang kedua, cara membersihkan hati yang kedua adalah dengan sholat. Ya. Dengan sholat, Bapak Ibu. Ya. Dengan sholat. Ya. Sholat merupakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan, dua cara berkomunikasi dengan Allah. Allah yang berkomunikasi dengan kita, dan itu adalah dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita yang berkomunikasi dengan Allah, dan itu adalah dengan cara sholat. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ada seorang ulama yang nulis sebuah buku.
Beliau mengatakan ad-daqa'iq al-ghaliyah. Menit-menit yang begitu bernilai. Sholat itu hanya beberapa menit, tapi itu adalah sangat-sangat bernilai. Ya. Bagaimana komunikasi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana dirasakan ketentraman, kedamaian jiwa, ya. Sekaligus menjauhkan diri dari berbagai macam gelisah, resah, ya. Dan ya, dorongan-dorongan untuk kemudian hadirin khotul iman rahimakumullah berbuat maksiat. Ya. Makanya nggak heran kalau sholat ini kemudian menjadi penghibur, ya, penghias hati, ya, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholah. Dan Allah jadikan penyejuk mataku itu dalam sholat. Ya. Hal yang kemudian menjadi penawar dari gelisah, yang kemudian menjadi kedamaian dalam hati, itu adalah dengan sholat. Justru Nabi merasakan bahwa dalam sholat itu ada kenyamanan, ketentraman. Aduh, nikmat luar biasa. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Saya tidak masukkan dalam slide, tapi mohon Bapak Ibu untuk mengingat, ya, dan mencatat, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 59. Surat apa? Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Ya. Allah mengatakan, maka ia diganti dengan pengganti yang buruk, di mana pengganti ini melalaikan salat dan mudah memperturut hawa nafsu. Bapak Ibu coba perhatikan, Allah menggandengkan antara melalaikan salat dan mudah memperturut hawa nafsu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kalau di antara kita ada yang mudah tergoda dengan maksiat, ya, mudah untuk mengikuti syahwatnya, ya, sering terjatuh dalam kemaksiatan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, coba periksa bagaimana kita dengan sholat kita. Jangan-jangan kita lalai sholatnya. Kita melakukan sholat, tapi tidak melakukan rukun dan syaratnya. Kita melakukan sholat, tapi tidak khusyuk. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Jadi Allah ingin mengatakan, kalau kita mudah terjatuh dalam maksiat, mudah tergoda dalam dosa, mudah mengikuti hawa nafsu kita, coba perhatikan bagaimana kita dengan sholat kita. Pak, Bu, saya penasaran dengan ayat ini. Saya telusuri. Ya. Dan saya renungkan. Saya coba baca-baca bagaimana nasihat para ulama. Bapak Ibu, saya dapatkan bahwa setiap kali kita dihadapkan dengan amal perbuatan, pasti terjadi perang batin. Betul nggak? Ya. Baik amal perbuatan itu yang soleh, maupun amal perbuatan itu yang maksiat. Pasti terjadi perang batin. Ya. Bapak Ibu mau ikut kajian ini saja, terjadi perang batin. Ikut nggak? Ya. Nanya lagi pengurus, siapa yang ngisi? Ustadz Agus, ya Ustadznya nggak ngetop, nggak terkenal. Ya. Terjadi perang batin, ikut nggak, ya. Ya, apa kita mau olahraga pagi atau terjadi perang batin. Begitu juga pada saat mau sedekah, ya. Terjadi perang batin. Yang merah apa yang biru, yang merah apa yang biru, ya. Kita dikirimkan tuh, ya. Bagaimana kalau mau donasi ke para pejuang subuh, kepada Masjid Raya, terjadi perang batin. Kita infak enggak, ya. Terjadi perang batin. Ya. Begitu juga pada saat kita dihadapkan dengan maksiat, ya. Terjadi perang batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keputusan untuk melakukan maksiat atau tidak, ya, itu nggak perlu waktu lama. Ya. Ketika lewat seorang wanita yang terbuka auratnya, terjadi perang batin. Lihat tidak. Ya. Ketika ada orang yang menawarkan, ya, sejumlah uang, kalau bahasa kita mungkin sogok, ya. Ketika kita memiliki peluang untuk melakukan korupsi, ketika kita punya peluang untuk menzalimi orang lain, terjadi perang batin. Do it or leave it. Take it or leave it. Ya. Lakukan atau tidak, ambil atau tidak. Bapak Ibu, keputusan melakukan amal perbuatan itu hanya perlu beberapa detik. Apa yang menjadikan kita sanggup mengatakan kepada maksiat, enggak, saya nggak mau maksiat.
Ya. Itu ternyata sholat. Ya. Sholat itu mengasah batin kita. Sehingga pada saat kita dihadapkan dengan maksiat, batin kita secara serta-merta menolak. Enggak, saya nggak mau. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Itulah sholat. Ya. Itulah yang menjadi rahasia bagaimana orang-orang tua kita dulu, ya, buya-buya kita, para kiai-kiai selalu berpesan, jangan tinggalin sholat. Lo jangan tinggalin sholat. Walaupun merantau, pergi kemana, jangan tinggalin sholat. Ya. Apalagi sholat subuh nih, subhanallah. Ya. Ya. Ini untuk para komunitas pejuang subuh. Saya ingin katakan, ya, tadi kalau Bapak Ibu ikut sejak awal dari kajian saya, coba ayat yang saya ambil pada saat muqaddimah, itu adalah surat Al-Fajr. Masih ingat? Ya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya membersihkan hati dengan surat Al-Fajr? Ya. Saya ingin menghubungkan dengan pejuang subuh ini. Ada seorang ulama di Timur Tengah, ya. Dia pakar tafsir. Dia mengatakan bahwa orang yang bisa mengetahui rahasia surat Al-Fajr, maka dia akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini namanya ilmu tentang tanasubis suar. Bagaimana ilmu, ya, ilmu tafsir tentang menyambungkan ayat demi ayat. Ya, singkat ceritanya gini. Di ayat pertama surat Al-Fajr apa? Wal fajr, demi waktu fajar. Bapak Ibu coba lihat ujung akhir daripada surat Al-Fajr. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup surat itu dengan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kata beliau ini singkat saja, ya. Orang yang bisa menguak rahasia surat Al-Fajr, Allah akan berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena di ujung dari surat itu Allah mengatakan, jangankan untuk kebahagiaan di dunia, bahkan Allah persilakan, silakan masuk ke dalam surgaku. Ya. Dan yang pertama kali Allah sebutkan, ini di antara rahasianya adalah Allah sebutkan dengan wal fajr, demi waktu subuh. Ya. Maka bagaimana memanfaatkan waktu pagi, ya. Bagaimana memanfaatkan waktu subuh, bahkan dengan bahasa memperjuangkan, menjadi pejuang-pejuang subuh, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Itulah yang akan mengembalikan kegemilangan umat. Itulah yang akan mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Jadi kembali hadir khotal iman rahimakumullah, nggak heran Nabi SAW ya, justru mengatakan kepada para sahabat, sholat itu adalah penghibur, penyejuk mata bagi saya. Ya. Dalam kesempatan yang lain, ketika Nabi SAW minta kepada Bilal untuk azan, mengumandangkan azan, Nabi SAW mengatakan, arihna bis salati ya Bilal. Arihna dari kata-kata roha. Ya. Buat kami istirahat, wahai Bilal. Ya. Artinya biar istirahat batin kami. Ya. Hadir-hadir para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pakar psikolog dari Pakistan, ya, Dr. Hasan Al-Faqih. Ya. Beliau mengatakan bahwa pada saat seseorang itu sholat, ya, sholat itu akan membangkitkan ketenangan dan ketentraman. Ya. Dia sangat cocok bagi terapi psikologis. Maka tidak heran kata beliau, ya, sebagian dokter jiwa, ya, menganggap sholat ini sebagai terapi utama untuk menyembuhkan, ya, pasien-pasien penyakit jiwa. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ada apa di balik sholat ini? Dan apa hubungannya dengan membersihkan hati, ketentraman jiwa? Ya. Beliau mengatakan bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sholat, ya, sebagai halte istirahat. Di saat kita sibuk, ya, pagi, ya, bagaimana beban pekerjaan, bagaimana stres kita dagang, bagaimana kesibukan di rumah, dan lain sebagainya. Ya. Pressure yang ada, tekanan-tekanan yang ada, bagaimana jiwa kita yang tertekan dengan target-target pekerjaan, dengan bagaimanakah bisnis kita, maka tibalah waktu zuhur. Ya. Agar kita beristirahat sejenak dari kesibukan dunia.
Ya, istirahat dari kesibukan dunia. Hadirin khotul iman rahimakumullah, yang kedua kata beliau, ya, salat itu selain mengistirahatkan dari kesibukan dunia kita, yang kedua adalah ya, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, ketika kita sholat, maka kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama dengan kita. Kita nggak sendirian. Ya. Ketika kita merasa, ya Allah, beban hidup saya kok gini, ya, kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak merasa sendirian. Ya. Kita tidak merasa sendiri. Ya. Pada saat kita usaha, pada saat kita kerja, pada saat kita ada masalah dan lain sebagainya. Sholat, dan di situ kita merasakan, oh iya, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak sendiri. Yang ketiga kata beliau, hadirin khotul iman rahimakumullah, ketika seorang manusia, ketika seorang muslim muslimah itu sholat, maka selain dia merasakan bahwa Allah ya itu bersama dengan dia, maka yang ketiga adalah dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar kepada dirinya. Allah akan memberikan jalan keluar bagi dirinya. Ya. Jadi tadi bagaimana memberikan istirahat kepada jiwa dari kesibukan dunia. Yang kedua, jadi nggak merasa sendiri. Yang ketiga, Allahus Somad. Ya. Merasa bahwa ada zat yang dia bisa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah akan membantu dirinya, nggak akan membiarkan dirinya. Ya. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Pada saat dia menghadapi masalah dalam usahanya, dia menghadapi masalah dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dia sholat, dia wudhu, adem, ya Allah. Ya. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Ya. Maka kemudian mendatangkan ketentraman, optimis. Ya. Bagaimana kemudian dia selalu positive thinking. Ya. Itulah luar biasanya sholat. Ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, wassalatu nur. Salat itu merupakan cahaya. Apa artinya salat itu cahaya? Para ulama hadis mengatakan, salat itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan cahaya keimanan ke hati orang-orang yang salat, sehingga hatinya menjadi bersih, sehingga hatinya itu menjadi sensitif. Pada saat dia berhadapan dengan maksiat, maka pemilik hati itu dengan mudah mengatakan tidak dengan kemaksiatan itu. Hatinya juga menjadi tentram karena yakin Allah bersama dengan diri dia. Allah tidak akan meninggalkan diri dia. Ya. Hadir-hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu juga yang memisahkan kita. Saya hanya ingin mengambil kesimpulan sedikit bahwa hadirin khotul iman rahimakumullah, ya. Hati yang sakit, hati yang kotor, ya. Ini bisa menghalangi seseorang dari kebaikan yang begitu banyak. Ya. Cuma sayang, simptom-simptomnya itu lebih banyak orang lain dulu yang melihat sebelum pemiliknya menyadari. Dan juga yang sangat disayangkan, bagaimana perhatian manusia terhadap sakit yang hati ini tidak sebegitu besar sebagaimana kalau fisik yang sakit. Padahal dampaknya itu besar, dampaknya itu panjang, yaitu terhalang dari kebaikan. Ya. Hadir khotul iman rahimakumullah, saya menyampaikan dalam kesempatan pertama ini dua hal, ya, bagaimana kita membersihkan hati. Yang pertama adalah dengan zikrullah, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua cara dalam zikrullah, yang pertama adalah dengan menyebut, dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengucapkan puji-pujian kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah. Yang kedua, zikrullah dengan membaca Al-Quran. Walaupun Bapak Ibu nggak paham artinya, nggak apa-apa, baca. Ya, baca. Ya. Yang kedua adalah membersihkan hati dengan sholat. Ya. Disadari atau tidak, sholat yang kita lakukan dengan baik, sesuai rukun dan syaratnya, bagaimana kita maknai dengan khusyuk, hadirin khotul iman rahimakumullah, dia mampu membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Dia mampu memulihkan kesehatan hati. Dan tadi saya katakan, ketika kita dihadapkan dengan amal perbuatan, pasti terjadi perang batin. Yeah. Do it or leave it. Apa yang menjadikan kita kemudian bisa hadir dalam kajian ini? Karena hati kita kuat untuk kemudian, pengen ikut. Yeah. Begitu juga pada saat dihadapkan dengan maksiat. Terjadi perang batin. Yeah.
lakukan atau tidak, lakukan atau tidak. Ya. Keputusan melakukan maksiat atau tidak nggak perlu waktu lama. Ya. Apa yang menjadikan seseorang itu bisa dengan ringan mengatakan, enggak, saya nggak mau melakukan maksiat. Ternyata adalah dengan sholat. Dan tadi saya mengatakan bahwa sholat itu menenangkan kita dari beban kehidupan. Sholat itu menjadikan kita merasa kita nggak sendirian. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, sholat itu memberikan kekuatan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita. Dan tadi sedikit mention bahwa orang yang menguasai surat Al-Fajr, di situ terkandung rahasia-rahasia, bukan saja untuk kegemilangan dan kejayaan di dunia, bahkan untuk di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ya surat Al-Fajr dengan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan verse yang pertama sekali Allah sebutkan adalah Al-Fajr, waktu subuh. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, para perindu surga, ya, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya kembalikan ke Ustadz Agung. Jazakallah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. So, kalau Ustadz, tanpa terasa Ustadz, dengan kajian yang sangat menarik ini, sehingga tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih kajian Ustadz ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya mohon izin Ustadz, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pertama, terima kasih Mas Sahid. Insya Allah besok hari Ahad pada subuh ada kajian yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Nurdin, yaitu menyambung tadabbur surat Al-Baqarah ayat 277 hingga 281. Itu dari jam 5.30 hingga jam 7. Kemudian dilanjutkan rihlah atau jalan-jalan online. Insya Allah besok hari Ahad ini jam 7 kita akan mengunjungi Mesir. Ya kan, ada beberapa saudara kita yang akan menjadi narasumbernya di sana. Salah satunya adalah putranya Ustadz Uci Armisi. Mungkin ada yang mau disampaikan juga dari Pak Dian? Masih di sini nggak Pak Dian? Baik, pengumuman selanjutnya, Pak Sahid bisa di slide berikutnya. Alhamdulillah telah dilakukan baksos sembako tahap 6. Kemarin pada Rabu tanggal 25 November 2020, kami dari Pejuang Subuh, alhamdulillah berkesempatan ke Pondok Pesantren Ruhama Al-Fajar di Tajam Bogor, asuhan Ustadz Salman Al-Farisi. Kami memberikan beberapa bantuan, salah satunya adalah dengan memberikan beras. Ya. Kemudian pengumuman selanjutnya adalah insya Allah minggu pertama bulan Desember 2020 kita akan melakukan baksos tahap minggu 7, yaitu berupa 200 paket sembako untuk duafa, petugas kebersihan, security, dan lain-lain di sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Untuk itu donasi dapat dikirimkan atau dapat menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Primaditya di nomor handphone 0811 828 246 atau transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 72 2020 1001. Saya ulangin 72 2020 1001. Selanjutnya ada pengumuman dari Divisi Pendidikan, yaitu tentang bedah Iqra batch 3 dan juga lanjutan menulis huruf Al-Arab batch pertama. Saya mohon ini pada koordinatornya Bapak Edi Cahyono bisa menyampaikan pengumumannya. Pak Edi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agung yang kami hormati, Ustadz Agus yang dirahmati Allah, luar biasa tausiahnya pagi ini Ustadz. Pada kesempatan ini perkenankan kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengadakan classical training online kajian bedah Iqra batch yang ketiga, yaitu langkah mudah tahsin dan tilawah Al-Quran yang akan dibimbing bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Uci Armizi, yang insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Desember 2020. Kepada para
Bapak-bapak jamaah yang ingin mengikuti kajian classical training online, kajian bedah Iqra batch ketiga ini, kami persilahkan untuk mengetik Iqra, langsung kita kirim ke admin kami, yaitu di nomor 08 17 030 17 114, langsung ke admin kita. Kemudian pada bulan atau minggu ini kami akan mengadakan juga classical training untuk mengantar menulis bahasa Arab dan Al-Quran yang juga diselenggarakan oleh Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yang diselenggarakan pada hari Ahad kemarin, dan insya Allah hari kedua besok hari Senin. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu yang telah mengikutinya kami harapkan untuk bisa hadir online sehingga dengan bisa menulis, membaca, dan insya Allah nanti menerjemah Al-Quran itu seperti tadi apa yang ditausiahkan Ustadz Agus luar biasa, kita bisa mentadaburi Al-Quran dengan kafah semakan itu. Dan yang terakhir kami juga dari manajemen Pejuang Subuh memberikan after training service yaitu kepada para peserta kajian bedah Iqra 1 dan 2 untuk bersama-sama kita mempercepat bisa membaca Al-Quran, membimbingnya, yaitu dengan mengadakan sharing session, pendalaman aplikasi hukum tajwid ke dalam metode Iqra maupun Al-Quran, yang nanti insya Allah kita selenggarakan pada Ahad tanggal 29 November 2020, pukul 19.30. Dan kami harapkan kepada Bapak Ibu-Ibu semuanya untuk bisa hadir sehingga mempercepat untuk membaca Al-Quran secara tartil, menulis dengan baik, membaca Al-Quran, dan insya Allah mentadaburinya dan menghafal Al-Quran, sehingga kita benar-benar mentadabur Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan kami persilahkan admin kami, yaitu di kamar tadi, 0811 17 3114. Demikian Bapak Ibu, rahimakumullah, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ustadz Agus yang telah membimbing kita. Semoga Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi. Ustadz, saya bacakan ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pertama, Baik Ustadz, silakan. Assalamualaikum Ustadz, kalau benci ahlul bait hukumnya bagaimana Ustadz? Terima kasih banyak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya mau cerita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada sahabat Abu Darda, beliau sedang duduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau cerita, pada saat sedang duduk bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba nampak Abu Bakar As-Siddiq datang sambil memegang ujung gamisnya. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, nampak di saudaramu itu, dia sedang kesusahan. Lalu kemudian duduklah Abu Bakar ke majelis tersebut dan mengatakan kepada Nabi SAW. Ya. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, hadatsa baini wa baina Umar syai'. Terjadi sesuatu antara aku dengan Umar bin Khattab. Para ulama hadis mengatakan maksudnya adalah terjadi sedikit cekcok antara Abu Bakar dengan Umar. Ya. Maka kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka aku berkata keras kepada Umar bin Khattab. Lalu aku minta maaf kepada Umar dan Umar tidak memaafkan diriku. Maka aku datang kepadamu ya Rasulullah. Nabi kemudian mendoakan Abu Bakar, ghafarallahu dzanbaka ya Aba Bakrin. Ghafarallahu dzanbaka ya Aba Bakrin. Ghafarallahu dzanbaka ya Aba Bakrin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Dan Nabi mendoakannya 3 kali. Nun di sana, Umar yang tadi tidak memaafkan Abu Bakar, kemudian menyesal. Kenapa dia tidak maafkan Abu Bakar? Maka Umar datang ke rumah Abu Bakar, namun kata keluarganya Abu Bakar tidak ada di tempat. Maka Umar pun datang ke majelis Nabi SAW. Melihat Umar datang, dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini ceritanya, taghayyara wajhu Rasulillah SAW. Berubah wajah Nabi SAW. Nampak Nabi SAW merasa tidak nyaman. Ya. Abu Bakar yang melihat Nabi SAW berubah wajahnya. Kemudian mendekat kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ana azlimuhu. Ya Rasulullah, jangan marah kepada Umar. Aku yang zalim kepada Umar. Aku yang salah kepada Umar. Ya. Lalu Umar kemudian duduk. Nabi SAW kemudian mengatakan, ya, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala mengutus aku pertama kali, mengutus aku kepada kalian, dan yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar. Ya. Lalu Nabi kemudian mengatakan, ya, adakah yang akan menyakiti Abu Bakar setelah aku meninggal dunia? Kata sahabat Abu Darda, fama adza Rasulullah, fama adza Abu Bakrin ba'da dzalik. Enggak ada yang berani menyakiti Abu Bakar setelah itu. Ya. Di sini kita dapatkan bahwa, ya, menyakiti, bahkan membenci sahabat saja, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat murka dan sangat marah. Ya. Bahkan keputusan MUI, ya, dalam hasil sidang dan rapat di Jakarta Utara waktu itu di salah satu hotel di dekat Ancol, di antara kelompok yang sesat dikatakan ada 10 karakternya, 10 cirinya. Salah satunya adalah, ya, mereka yang menolak dan membenci sahabat. Ya. Itu sahabat secara umum. Apalagi kalau kemudian itu adalah, ya, ahlul bait ataupun keturunan Nabi SAW. Jadi kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Khair. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan berikut dari Pak Erwin. Assalamualaikum Ustadz, mengapa orang yang sudah rajin sholat dan rajin puasa serta rajin memberikan sedekah, infak dan lain-lain masih mau korupsi dan berbuat maksiat? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih, bagus sekali pertanyaan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Ada 2 hal. Yang pertama adalah, ya, sholat yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan belum terinternalisasi, belum dirasakan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu feel dalam beribadah. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu pernah merasakan sholat dan nyaman rasanya. Tapi, ya, kalau boleh jujur, banyak juga di antara kita yang sholat itu, setelah sholat kita duduk dan kok kayaknya nggak ada rasa apa-apa. Coba. Ya, ya. Kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, minta yang disebut dengan taufik. Ya. Taufik itu diantaranya adalah bagaimana rasa dalam beribadah. Ya. Coba Bapak Ibu itu setelah sholat, ya tadi kata Pak Haji Edi, ketika kita bisa baca Quran, mestinya ada kebahagiaan, ada ketentraman. Coba kita baca Quran, itu kalau hati kita itu sedang enak, kayaknya kayak ketagihan. Pengen 1 halaman doang, ternyata pengen nambah. Ya. Rencananya tadi cuma 1 halaman, sambil nunggu istri kita berkemas untuk berangkat. Sekarang istri kita udah siap sampai nanya, Pak, jadi jalan nggak? Sebentar. Saking nikmatnya. Ya. Tapi, ya, ada orang-orang hadirin khotul iman rahimakumullah yang Allah cabut feel itu. Ya. Jadi artinya yang pertama adalah bisa jadi dia sholat sekedar sholat, dan tidak mendapatkan feel dan rasa itu. Atau yang kedua, ya, banyak yang terjadi hadirin khotul iman rahimakumullah kalah kuat. Ya. Bagaimana desakan syaitan, bagaimana juga bujukan teman-teman, ya, sehingga kemudian kalah kuat. Ya. Sehingga kemudian walaupun dia sholat, tapi kemudian dia terjatuh dalam godaan itu. Maka tadi saya katakan bahwa sholat bukan hanya sekedar sholat, tapi bagaimana, ya, kita melakukan semua rukun dan syaratnya, kita coba dengan khusyuk, ya, walaupun berat. Ya. Saya katakan di sini bahwa tidak ada yang 100% khusyuk. Tadi sholat subuh 2 rakaat saja, nggak ada yang 100%. Kenapa Ustadz mengatakan gitu? Dalam hadis riwayatnya demikian. Ya. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, ada orang yang sholat dan tidak mendapatkan pahalanya kecuali 3/4-nya. Jadi paling besar Nabi mengatakan itu adalah, ya, thuluth tirba', 3/4-nya. Artinya yang 100% itu nggak ada. Nggak ada. Coba, ya. Mohon maaf nggak usah begitu. Nanti kita setelah ini sholat duha, ya, 2 rakaat. 2 rakaat itu nggak semua full itu khusyuk. Ada aja bolongnya. Ya. Entah itu lagi berdiri baca Fatihahnya, entah itu lagi rukunya, entah itu pas lagi sujudnya, bahkan saat-saat terakhir ketika tahiyat, ya, ketika kita lagi tahiyat, aduh, istri kita kayaknya goreng ayam nih. Ada aja ya. Jadi ada bolongnya. Makanya Nabi mengatakan yang pertama kali Nabi sebutkan ada orang yang sholat dan tidak mendapatkan pahala kecuali 3/4-nya, kecuali setengahnya, kecuali 1/4-nya. Ya.
Jadi yang pertama adalah bagaimana rukun dan syaratnya agar kita penuhi, coba untuk khusyuk ya. Yang kedua, hadirin khotimah rahimakumullah, dibantu dengan bagaimana kawan-kawan ya, sehingga kemudian bisa kita terjaga daripada hal tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih. Satu pertanyaan dari Bapak Sujono. Apakah sedekah juga bisa membersihkan hati? Mohon pencerahannya Ustadz. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Ini memang baru serial pertama ya. Jadi untuk membersihkan hati itu caranya ada banyak ya. Di antaranya dengan zikrullah, di antaranya dengan sholat ya. Dan bisa juga termasuk sedekah. Ya. Saya ada satu kalimat ya, karena saya tadi kagum sekali dengan program-programnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa mengingat perkataan ini, bisa menghafal perkataan ini. Setiap pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Gimana kalimatnya? Setiap pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan manisnya iman, Pak. Subhanallah. Ya, mohon maaf, saya nggak ikut nyumbang tadi. Ya, saya nggak ikut jalan dengan Bapak Ibu para pejuang subuh menyampaikan bantuan tadi. Tapi ngelihatnya aja itu udah ya Allah bahagianya luar biasa. Ya. Coba Bapak Ibu yang ikut nyumbang, Bapak Ibu yang datang langsung ya, ketemu dengan orang-orang miskin, ketemu dengan anak-anak yatim, ketika kita bagi sembako kepada mereka, kan belum sempat dimakan sembako itu. Ya. Bahkan kadang Pak, mereka nggak sempat mengucapkan terima kasih. Cuma bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Manfaat pertama yang dirasakan oleh siapa? Oleh kita yang memberi. Allah titipkan manisnya iman, ya Allah bahagia rasanya. Bikin mereka tersenyum. Ya. Membuat mereka bahagia. Ya. Coba kita kasih kepada anak-anak yatim. Ya. Saat mereka buka puasa, belum mereka makan, baru mereka buka nasi kotaknya. Sambil kemudian bisik dengan temannya, ayam. Ya Allah, di hati kayaknya senang, luar biasa. Ya. Setiap pemberian, sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan manisnya iman. Dan itu salah satu cara ya membersihkan hati juga. Cuma karena waktunya, baru 2 aja tadi udah 1 jam lebih ya. Insya Allah lain waktu kalau memang Allah berikan kepada kita umur dan kesempatan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Masih ada beberapa pertanyaan? Masih ada waktu ya Ustadz ya? Baik, insya Allah. Ini ada pertanyaan lanjutan tentang tadi sedekah. Mohon tanya, kalau saya punya 1 juta, saya sedekah 100.000 rupiah. Lalu kalau saya mau zakat, apakah 2,5% dari 1 juta atau 2,5% dari 900.000? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Yang dimaksud dengan zakat itu adalah kewajiban atas harta. Dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu. Itu yang dimaksud dengan zakat. Ya. Sehingga dengan demikian, hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, pengeluaran dari harta yang bukan merupakan kewajiban itu tidak dinilai. Artinya, ya contoh realnya tadi, ini kan contoh ya. Orang misalkan punya uang 1 juta dan dia sudah sempat bersedekah 100.000, ya, maka zakatnya itu tetap kepada jumlah yang secara total. Ya, karena kenapa? Sedekah itu bukan kewajiban harta dia. Ya. Jadi, ya, dia tidak dihitung sebagai pengurang dari harta wajib zakat. Jadi dalam akuntansi zakatnya adalah bahwa zakat itu dikenakan kepada total daripada harta wajib zakat yang ya itu tidak dikurangi dengan kewajiban. Yang termasuk dalam kewajiban pengurang harta zakat itu misalnya hutang jatuh tempo, ya itu baru. Ya. Misalkan Bapak tadi misalnya punya uang 1 juta dan di saat mau mengeluarkan zakat di bulan itu ada kewajiban untuk bayar hutang, ya. Sebesar 100.000. Maka ya bayar hutang 100.000, 900.000-nya baru kali 2,5%. Kalau itu adalah kewajiban jatuh tempo. Ya. Jadi kembali bahwa dalam rumus akuntansi zakatnya bahwa harta pengurang wajib zakat adalah kewajiban.
Sedangkan sedekah bukan kewajiban, sehingga dengan demikian ya kalau tadi contohnya adalah 1 juta, maka 2,5% dari 1 juta ya, dan bukan 2,5% dari 900.000. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian saya ke penanya berikutnya yang mungkin yang belum pernah menanyakan ya, nanti Bu Rani. Assalamualaikum Ustadz Agus, menanggapi tentang feel dalam sholat. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendapatkan feel dalam sholat, bahkan feel dalam aktivitas ibadah lainnya? Demikian pertanyaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Untuk mendapatkan feel dalam sholat, untuk mendapatkan feel dalam ibadah, ya, misalnya sedekah dan lain sebagainya, ya. Tadi menarik yang disampaikan oleh Ustadz Agung sebelum kita memulai kajian, ya. Dengan apa? Masih ingat nggak? Mengingatkan kita untuk mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Dalam Islam, niat yang ikhlas itu punya 2 fungsi. Yang pertama adalah menjadikan kita itu sadar, ya, bahwa amal yang kita lakukan itu memang ya kita sadar, dalam keadaan sadar, nggak ikut-ikutan, nggak terpaksa, tapi memang sadar. Ya. Dan dengan ikhlas maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan dalam hati kita pada saat kita beribadah, ya, Allah tumbuhkan kemampuan untuk bisa feel dengan ibadah itu. Ya. Jadi ya pada saat kita akan sholat, ya, maka kita ini dulu sejenak. Oh ya, Bismillah. Ya, kita berangkat, ambil air wudhu, ya, kemudian kita berwudhu, ya. Pada saat kita mau sholat juga, ya. Jadi di antaranya itu, ya, bagaimana kita menghadirkan niat dan mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya, jadikan ibadah kita itu tadi saya katakan, terutama sholat, misalnya sholat, ya, adalah bagaikan kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita merasakan sebagai komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, ya, ketika kita sholat di Masjidil Haram, ya, mohon maaf sekali lagi, ya, kita bukan kadang, mungkin kita nggak paham arti yang dibaca oleh imam tersebut, ya. Tapi hati kita itu kayak dibawa mendayu-dayu, kayak dibawa hanyut, ya, dan tanpa terasa kadang kita nangis, ya. Ya. Ketika kita terduduk, kita coba, tadi artinya kita nggak paham, tapi Allah jadikan sinyal di hati kita itu bisa nyambung dengan yang dibaca oleh imam. Ya. Walaupun kita nggak tahu artinya. Karena kenapa? Karena hadirin khotaliman rahimakumullah, tadi saya katakan, kita menghadirkan niat, mengikhlaskannya, dan pada saat kita sholat, kita udah siap dan memposisikan bahwa kita memang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita sujud, ya Allah, dalam hati. Ya. Ya, itu diantara 2 hal saja dulu tentang bagaimana menghadirkan feel dalam sholat ataupun dalam ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi di kolom chat sebelum nanti ke Pak Mirwan. Assalamualaikum Ustadz, sekali lagi saya mau tanya, ini dari 17301114. Gimana anak kecil sholat di masjid tetapi anak kecil itu main-main saja di masjid sampai anak kecil itu dimarahin, bagaimana hukumnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya, kalau seseorang membawa anak, ya, anak kecil untuk sholat ke masjid, ya, maka dia harus look after terhadap anaknya. Ya, bagaimana dia menjadikan di pinggirnya, di sisinya. Ya, jadi jangan kemudian dia bawa anak kecil dan kemudian dibiarkan anaknya. Ya. Yang kedua, agar dia kemudian memberikan pemahaman kepada sang anak. Ya. Nanti ya nggak boleh gitu, ya, kita lagi di hadapan Allah, ya, kakak atau abang jangan lari-larian gini-gini, ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, coba beri pengertian, dan orang, ya, artinya entah itu ayahnya, entah itu kakeknya, entah itu ibunya yang bawa anak kecil, dia harus look after. Jadi bukan kemudian menjadi tanggung jawab pengurus masjid, bukan, ya, orang yang bawanya itu yang harus look after, ya. Nah, kalau memang itu sudah berlaku, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, di sini tentunya pengurus masjid akan mengkondisikan, ya, apakah kemudian anak-anak itu di bagian belakang shaf, ya. Jadi ada kerjasama antara orang tua dengan anak, ya. Wallahu alam, saya kurang sependapat kalau dilarang sama sekali, ya. Saya kurang sependapat karena dalam kajian saya bahwa anak-anak yang diajak untuk sholat ke masjid
akan timbul kecintaan dia terhadap masjid. Yang kedua, manfaat anak diajak ke masjid itu adalah bagaimana anak itu dilatih ya, dan diperkenalkan dengan cari teman tuh yang gimana? Ya cari teman tuh yang di masjid gitu ya. Yang ketiga, manfaatnya anak jadi punya rasa percaya diri ketika dia kumpul dengan orang-orang yang lebih dewasa ya. Jadi dia punya rasa percaya diri ya. Coba lihat konsep pendidikan Nabi SAW ya. Ketika Nabi dalam majelisnya itu ada sahabat Abdullah bin Abbas yang masih kecil dan ada sahabat Abu Bakar, Umar yang sudah lebih dewasa. Ya, jadi saya kira tidak dilarang, tapi diperbolehkan dibawa. Cuma yang membawanya harus look after terhadap anak-anaknya dan kemudian juga harus memberikan pengertian. Ya. Dan nanti baru kemudian bekerja sama dengan pengurus masjid, ya. Apakah mereka kemudian di soft yang paling belakang, kemudian ada ditempatkan misalnya 2 orang remaja untuk membimbing atau melihat mereka dan lain sebagainya. Ya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kami beri kesempatan kepada Bapak Mirwan untuk memberikan untuk menanyakan secara langsung. Silakan Pak Mirwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi katakan bahwa waktu Abu Bakar dan Umar tadi agak berselisih pendapat, secepatnya oleh Rasul didamaikan dan juga tidak bermasalah lagi. Bagaimana dengan saat ini tren di tempat kita justru memusuhi cucu Nabi, memusuhi Habib-Habib. Bagaimana kira-kira ini Ustaz? Di mana sih ini, Pak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, kembali bahwa ya kalau memusuhi sahabat secara umum saja oleh Nabi SAW dimarahi ya, apalagi kalau kemudian itu adalah keturunan Nabi SAW ya. Lalu kalau kemudian tadi saya katakan ini peristiwa tersebut tuh jadi kajian yang cukup menarik Pak Mirwan, bahwa masing-masing sahabat Abu Bakar maupun Umar ya. Jadi saya ada beberapa pelajaran dari kejadian itu. Yang pertama adalah para sahabat itu sebagai manusia, mereka kadang ada juga gesekan. Ya artinya ya cekcok ya dan lain sebagainya. Tapi para sahabat itu ya ternyata sangat cepat untuk menyadari kekeliruannya. Yang kedua, sahabat itu datang kepada Nabi ya, mengadukan masalahnya sambil merasa dirinya yang bersalah. Coba Abu Bakar datang kepada Nabi dan bukan menyalahkan Umar. Umar datang kepada Nabi sambil merasa dirinya salah, kenapa tidak memaafkan. Nah, yang sering terjadi di masa kita sekarang kan kalau ada 2 orang atau 2 keluarga yang kemudian terjadi apa-apa, ngadu kepada seseorang, yang A menjelekkan yang B, B datang ke ini menjelekkan yang A. Itu yang berbeda. Nah, untuk sekarang, hadirin khotimah rahimakumullah, saya kira wallahu alam, kita perlu tokoh untuk kemudian bisa memberikan suatu nasihat yang suaranya bisa didengar, bahwa sangat-sangat tidak pantas untuk memusuhi keturunan Nabi SAW. Ya, kita jujur saya amati bahwa kita memerlukan ya orang-orang untuk kemudian menjadi penasehat terhadap masyarakat saat seperti ini. Ya, sehingga kemudian bisa meredakan, sehingga kemudian bisa mendamaikan, seperti tadi ya, sosok seperti Nabi yang kemudian ada ini dan cepat gitu ya. Itu yang saya kira kita saat ini sangat-sangat kehilangan dan sangat-sangat membutuhkan ya. Saya kira itu wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak. Terima kasih Ustaz. Semoga bisa menjawab Pak Mirwan.